Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Sekali peristiwa Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Ia mengutus mereka untuk mewartakan kerajaan Allah dan menyembuhkan orang-orang. Yesus berkata kepada mereka, "Jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Apabila kalian diterima di suatu rumah, tinggallah di situ sampai kalian berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kalian, keluarlah dari kota mereka dan kebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan menjelajah segala desa, sambil memberitakan Injil serta menyembuhkan orang sakit di segala tempat." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Injil hari ini mengisahkan Yesus yang memanggil dan mengutus ke-12 rasul. Ia memberi mereka kuasa atas setan, kuasa untuk menyembuhkan penyakit, dan tugas untuk mewartakan kerajaan Allah. Pesan ini sangatlah penting sebab Yesus tidak hanya memberi tugas, tetapi juga memberi rahmat dan kuasa untuk melaksanakannya. Ketika Allah mempercayakan sebuah misi, entah sebagai rasul, imam, religius, orang tua, guru, karyawan, atau pelayan di masyarakat, Ia juga memberikan rahmat yang cukup agar kita dapat menjalankannya. Maka kita tidak perlu takut. Kita mungkin merasa lemah, tidak mampu, ataupun tidak layak. Tetapi rahmat Allah selalu lebih besar daripada kelemahan kita. Saudara-saudari, gereja kita berdiri atas dasar para rasul, dan kuasa yang sama tetap hadir hingga hari ini dalam diri paus dan para uskup yang bersatu dengannya. Tugas gereja adalah 3 hal: memimpin, mengajar, dan menguduskan. Artinya gereja bukan hanya ada untuk dirinya sendiri, melainkan untuk dunia, untuk menghadirkan kerajaan Allah, menyembuhkan luka umat manusia, dan menjadi tanda kasih Allah di tengah dunia yang sering terluka. Yesus mengingatkan, gereja bukan untuk berputar pada dirinya sendiri, melainkan harus keluar, diutus menjadi misioner. Santo Yohanes Paulus II mengingatkan, segala pembaruan dalam gereja harus diarahkan pada misi. Kalau tidak, gereja akan jatuh pada introversi eklesial, hanya sibuk mengurus dirinya sendiri. Lihatlah para rasul, meski awalnya takut dan ragu, mereka tetap berangkat. Mereka taat pada perintah Yesus, dan dalam ketaatan itu, kuasa Allah bekerja melalui mereka. Inilah kunci perutusan, bukan soal kepandaian atau keberanian kita, melainkan soal ketaatan dan kepercayaan pada Dia yang mengutus kita. Saudara-saudari, kita semua diutus, bukan hanya imam atau biarawan-biarawati, melainkan semua orang yang dibaptis, di keluarga, di tempat kerja, di lingkungan sosial. Kita dipanggil untuk menjadi saksi Kristus. Rahmat Allah cukup. Kadang kita merasa tidak mampu menjadi teladan iman, atau tidak mampu menghadapi tantangan hidup. Namun Injil hari ini meneguhkan, Allah tidak pernah memberi tugas tanpa rahmat yang menyertainya. Gereja haruslah keluar, paroki, komunitas, kelompok kategorial, semua dipanggil untuk tidak hanya sibuk dengan dirinya sendiri. Kita diutus keluar untuk hadir bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang miskin, menderita, tersisih, atau terluka. Ketaatan melahirkan kuasa. Para rasul berhasil bukan karena hebat, melainkan karena taat. Kita pun akan mengalami kuasa Allah bekerja dalam hidup kita, ketika kita dengan rendah hati taat pada kehendak-Nya. Saudara-saudari, marilah kita belajar dari para rasul. Dengan penuh sukacita, mereka pergi mewartakan kerajaan Allah. Kita pun diutus oleh Kristus, dipanggil untuk pergi ke desa-desa zaman sekarang, ke keluarga, tempat kerja, sekolah, ke lingkungan sosial, membawa kabar gembira dan menjadi tanda penyembuhan bagi dunia.
Ia memanggil mereka dan mengutus mereka. Hari ini, Ia pun memanggil dan mengutus kita. Beranikah kita menjawab dan melangkah? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku.